Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini diambil dari Amsal 16 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Berkata demikian bagi kita semua. Manusia dapat menimbang-nimbang dalam hati, tetapi jawaban lidah berasal daripada Tuhan. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tuhan membuat segala sesuatu untuk tujuannya masing-masing. Bahkan orang fasik dibuatnya untuk hari malapetaka. Setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan. Sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Dengan kasih dan kesetiaan, kesalahan diampuni. Karena takut akan Tuhan, orang menjauhi kejahatan. Jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Lebih baik berpenghasilan sedikit disertai kebenaran daripada penghasilan banyak tanpa keadilan. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Amin. Sedemikian jauh firman Tuhan yang jadi renungan kita pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini mari kita membayangkan jika segala sesuatu yang kita rencanakan, yang kita pikirkan berjalan sesuai dengan rencana kita. Pasti rasanya sangat menyenangkan. Siapapun tentu mengusahakan berbagai cara agar rencana pribadi bisa berhasil. Kita berpikir jika syaratnya sekedar menyerahkan perbuatan ke dalam Tuhan. Bukankah ini suatu perkara yang mudah? Kita berdoa, serahkan kepada Tuhan, dan selesai. Kita tinggal tunggu hasilnya. Benarkah demikian? Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tanpa sadar, kita kerap kali menggunakan ayat-ayat Alkitab untuk mencari keuntungan diri sendiri dan meneguhkan keinginan-keinginan kita. Ini adalah salah satu ayat favorit bagi orang-orang yang sedang berencana. Bahan renungan kita ini sebagai penguatan bagi dia agar keinginan-keinginannya tercapai. Dan kemudian kita menganggap segala rencana pasti beres jika kita membawanya ke dalam doa dan berdoa kepada Tuhan. Kita menghindari ayat-ayat yang lain yang sepertinya tidak sejalan, walaupun mungkin ayat itu merupakan ayat kunci utama di Alkitab. Kita seringkali berhenti di ayat 3 bahan bacaan kita, dan kemudian tidak memperhatikan ayat sebelum dan sesudahnya. Saudara-saudari yang terkasih, kita perlu menyelaraskan setiap perencanaan kita dengan standar dan kehendak Tuhan. Ayat 1 dan 2 menunjukkan bahwa apa yang baik di mata manusia belumlah tentu baik bagi Allah. Karena itu, kita perlu mencari kehendak Allah lebih sungguh-sungguh lagi. Setelah ayat 3 kita mendapati bahwa Allah akan menyelaraskan rencana kita agar sesuai dengan kehendak Allah. Hal ini berarti akan ada pembelajaran yang kita jalani sepanjang proses kehidupan kita. Dan sudahkah kita menyelaraskan diri kita dengan rencana Tuhan? Janganlah menilai rencana dengan standar kebaikan kita.
tetapi ukurlah rencana itu menurut standar kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen. Juga jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya selalu dapat notifikasi. Tuhan Yesus memberkati.